Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata, "Ambil giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan benda ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda bertemu dengan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya." Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih Feng Tua." Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk pundak Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Bagi Yao Chen untuk menyampaikan metode Qi itu kepada Anda, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargai Anda." Saat itu, sampah Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha padanya, sesuatu yang secara alami disadari oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah perjalanan yang sepi dan keras, namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Agar dia bisa berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang sangat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Begitu aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di kota bawah tanah. Selama periode waktu ini, saya diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut Yao Chen kembali seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara. Meskipun kekuatan pavilion bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Aula Jiwa. Selain itu, Aula Jiwa misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan seseorang tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh pavilion bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya Aula Jiwa itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono dalam hal masalah seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kita terdesak waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda sendirian di masa depan. Menurut dugaan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan melepaskan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus sedikit lebih memperhatikan. Bagaimanapun, suku iblis Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter bagus. Jika Anda bertemu dengan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang. Kata Feng Zunze. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang besar dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, akhirnya saya mendapatkan kabar tentang Anda. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini." Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang besar itu mengeluarkan teriakan keras dan jelas. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di puncak pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze.
Di masa depan, dia tidak perlu lagi pahit mengandalkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan tempat racun iblis di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya dalam satu upaya, tidak perlu baginya untuk melakukannya dengan cara ini. Douqi yang terkandung dalam tempat racun iblis terlalu kuat. Mengkonsumsinya sekaligus tidak akan sangat bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana untuk pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana Menara Pil berada? Xiao Yan terbatuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan malu. Dia tahu bahwa Menara Pil terletak di tengah-tengah dataran tengah, tetapi dia tidak menyadari lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Menara Pil adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana Menara Pil berada disebut Kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari Kota Pil adalah wilayah faksi Menara Pil. Ini juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai Kota Pil. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, kemungkinan kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Kalau begitu, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Kota Pil. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada beberapa waktu sampai pengumpulan pil dimulai, dia masih perlu menemukan Xiao Yi dan Zian sebelum itu. Iya. Lin Yan mengangguk sambil berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil di Pil Tower, kan? Hehe, kebetulan, klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu. Liu Qing ya? Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat mendengar nama yang akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang cukup baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering berbicara tentangmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Lin Yan tertawa. Jika di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya gemetar dan sepasang sayap Douqi diperpanjang. Sayapnya segera mengepak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh, memberikan penampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan berkedip di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihatnya, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang tersisa. Ada batu hijau bundar yang terletak di puncak gunung tempat kabut berlama-lama. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel pelatihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan napas, banyak zat seperti ki berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berserakan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Sosok itu halus, pinggang kecil sedang dengan lembut ditahan oleh sabuk kain ungu pucat yang menguraikan lekuk bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas,
seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen tenang yang tidak kalah dengan Feng King Er. Sepasang mata cantik mengungkapkan gumpalan aura halus. Sekilas, tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu tampak seperti peri atau teratai bening yang tidak terkontaminasi di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut dan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Seorang wanita seperti ini, yang tampaknya lahir dari aura spiritual alam, kemungkinan akan mengakibatkan beberapa pria merasa malu ketika berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya bertahan di samping gadis ini, tampak seperti bintang-bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Pelatihan tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan indah itu, yang telah ditutup, perlahan dibuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas di dalamnya. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya nyala api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban. Bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan anggun. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu." Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Bayangan di belakang wanita itu mulai perlahan bergoyang setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. "Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan." Wanita itu tidak berkomitmen pada jilatan sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini?" "Orang tua saya tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Itu Ling Ying, yang pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan setiap hari? "Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan." Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah pria yang halus dan tampan. Senyum hangat yang langka terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa saat mendengar ini. Dia menggoda berkata, "Saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan." Mata Sun Er berhenti di wajah pria itu yang diaglomerasi oleh kabut. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bicaralah." Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terbaru yang saya dapatkan, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Kabut, yang telah berkumpul di wajah seseorang, tersebar. Sosok tinggi dan melengkung itu sepertinya gemetar lembut saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup napas lembut dari udara yang agak dingin dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Dari apa yang saya pikirkan, ada kemungkinan besar itu dia." Ling Ying tersenyum saat dia menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang elegan dan cantik saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Beri perintah agar aku meninggalkan alamku." Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang telah diciptakan dari kecepatan cepat bersiul terus-menerus di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Menara Pil. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Kota Maple Langit tidak jauh dari tempat ini. Secara kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu.
Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di wilayah Pil sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktu, dia telah dipisahkan dari kelompok Xiao Yi selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Namun, kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Er. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya khawatir Feng King Er tidak akan menyerah. Dia diam-diam akan mencarimu. Lebih baik bagimu untuk menutupi penampilanmu sedikit. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus mencoba untuk menghindari konflik dengan suku iblis Phoenix pada saat ini. Orang-orang itu bukan individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Ini terutama terjadi pada prasyarat mereka harus juga berurusan dengan aula jiwa. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan saat mereka bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di tepi pandangan mereka. Ayo pergi. Kami tiba. Percepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan berlari. Meskipun mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Langit Maple ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, berjalan ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Api binatang semacam ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal bila dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Douki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level Magical Beast. Api binatang buas di dalam beberapa Magical Beast yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng King Er yang tidak biasa. Jika salah satu iblis tua dari suku iblis Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan melepaskan api hati teratai mengkilap hingga batasnya, dia mungkin tidak bisa menekan pihak lain. Ini adalah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat kota langit. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota langit. Dia melihat lubang cacing hitam gelap setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Kemungkinan orang hanya bisa menemukan barang spektakuler seperti itu di dataran tengah. Lubang cacing kota langit diciptakan oleh 2 elit Douzun bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spasial tunggal yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Dengan demikian, lalu lintas manusia di kota langit berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap terkejut Xiao Yan. 2 Douzun, tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Douzun yang dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah beberapa yang Xiao Yan lihat di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak dapat dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi. Ini sudah cukup terlambat. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga.
Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan mereka berdua menghilang ke dalamnya. Bagian dalam terowongan spasial gelap hitam memiliki 2 dinding spasial yang telah dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika tatapan seseorang melewati dinding putih perak, seseorang akan dapat melihat kekosongan yang tak ada habisnya di luar. Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Xiao Yan duduk di kapal ruang angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal ruang angkasa saat maju. Ada cukup banyak kapal ruang angkasa berukuran beragam di sekitar mereka, yang juga dipenuhi cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang bepergian, terowongan ruang angkasa yang tenang tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara obrolan berulang kali ditransmisikan dari sekitar mereka. Kami akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan kapal ini. Lin Yan menoleh dan berbicara Xiao Yan setelah kapal ruang angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih skill penciptaan api. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini tentu saja keterampilan penciptaan api yang diperoleh Xiao Yan dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api lama membutuhkan 3 orang untuk mempraktikannya untuk membentuk api transformasi kehidupan. Namun, gulungan ini di tangan Xiao Yan telah mengalami banyak perubahan oleh hantu iblis tanah tua selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu tidak membutuhkan 3 orang, tetapi, api transformasi kehidupan, yang terbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Paling tidak, bahkan Xiao Yan akhirnya terkejut dengan kemampuan hantu iblis tanah tua. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke dalam pikirannya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api ini. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan mempelajari teknik Dou keterampilan penciptaan api, kapal ruang angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan ruang angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar mengarah ke tengah Central Plains, wilayah yang memiliki daya tarik lebih besar daripada wilayah utara. Banyak sinar lampu melintas di terowongan yang luas. Orang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan saja sudah cukup untuk menangani masalah mengendalikan kapal ruang angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan semua fokusnya pada skill penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiao Yan. Tentu saja, keterampilan penciptaan api ini adalah teknik Dou tingkat atas dari lembah api iblis. Tentu saja akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan sejak dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Perhatian Xiao Yan menjadi benar-benar asyik dengan metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Keterampilan penciptaan api, di masa lalu membutuhkan 3 orang untuk berlatih bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan api transformasi kehidupan. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh hantu iblis tanah tua selama bertahun-tahun, keterampilan penciptaan api saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan hantu iblis tanah tua. Kelemahan dari keterampilan penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit.
Menurut apa yang tercatat pada gulungan, keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang dan menggunakan douki seseorang untuk memperbaiki dan mengompresnya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika seseorang berhasil, seseorang akan membentuk benih api transformasi kehidupan. Tentu saja, gumpalan benih api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan Xiao Yan dari pemusnahan teratai api. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, memperbaikinya sesuai dengan metode yang tercatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tidak tampak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa berakhir membingungkan kebanyakan orang jika seseorang mencobanya. Bagian yang bagus adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, itu bukan hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman di tubuh seseorang. Setiap nyala api saling mendiskriminasi. Itu adalah kasus untuk api surgawi dan juga kasus untuk api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan berakhir menderita cedera serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memperbaikinya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Bagaimanapun, penyempurnaan keterampilan penciptaan api cukup istimewa. Diperlukan seseorang untuk memaksa benang douki seseorang ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi seperti itu akan mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil dalam nyala api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir untuk menggabungkan 3 api, setelah mereka disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses, merger akan berakhir gagal, dan ledakan nyala api di dalam tubuh seseorang akan berakhir menyebabkan seseorang kehilangan lebih dari satu yang akan diperoleh. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan berlatih keterampilan penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit daripada berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak terdiam. Iblis tua itu. Hantu iblis tanah tua memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, api transformasi kehidupan, yang dibuat oleh keterampilan penciptaan api saat ini, tidak lagi melukai kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, keterampilan penciptaan api telah meninggalkan reputasi buruk menyakiti diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan itu. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala sengit di dalam botol giok. Mereka berwarna biru, coklat, dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiao Yan menatap nyala api di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol-botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiao Yan melirik 3 kelompok nyala api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka, tapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis bermain api. Ada 3 jenis, api surgawi, di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan saat api hati. Teratai mengkilap menerkam mereka, mengelilingi mereka sebelum mereka bahkan bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah bagian atas dari semua api. Di depannya, api binatang buas ini hanyalah benih kecil.
Bahkan benih api mereka yang meningkat pesat menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan tantangan baginya. Bahkan tanpa api hati teratai mengkilap yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami penyempurnaan banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan esensi darah Phoenix, dia hampir tidak akan dirugikan bahkan jika api binatang ini meledak. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel douki yang kuat dicampur dengan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing melilit kelompok individu api binatang. Langkah kedua, penyempurnaan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok douki yang berputar cepat. Setelah rotasi klaster douki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerbu ke dalam nyala api. Segera, benih api di dalam api binatang mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Dengan menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkan mereka. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berjalan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Merger dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan. Tentu saja, penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan periode perbaikan berkelanjutan yang panjang untuk sepenuhnya memurnikan 3 jenis api binatang. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya ditempatkan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang berlimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. 1 hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani memotongnya, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal ruang angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Dou Huang dan bahwa kapal ruang angkasa tidak menghabiskan sejumlah besar douki. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini. Hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi latihannya untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang douki ke kapal ruang angkasa dengan cara biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit gemetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kegembiraan melonjak di wajah Lin Yan saat melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tapi tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Kegembiraan juga melintas di matanya. Telapak tangannya terbuka, dan 3 api seukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu, mereka terbang di sekitar jarinya seperti roh. Panas samar-samar dipancarkan. Setelah 20 hari pelatihan Xiao Yan yang tak kenal lelah, ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya.
Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan dia tidak akan mampu menahan penyempurnaan yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan memperbaiki ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Lagi pula, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan teratai api. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari keterampilan penciptaan api ini.